Kalau kita ngomongin Sigmund Freud, wah, warisan pemikirannya itu banyak banget. Tapi ada satu nih yang bisa dibilang paling monumental, paling populer, dan yang paling awet sampai sekarang. Penemuan tentang ketidaksadaran. Nah, dalam penelusuran singkat kali ini, kita akan coba lacak jejak salah satu ide paling revolusioner dalam sejarah umat manusia. Oke, kita mulai dari sini deh. Kamu pernah nggak sih ngelakuin atau ngomongin sesuatu, terus langsung mikir, loh kok bisa gitu ya? Mungkin kamu salah ngomong sesuatu yang simbol, atau tiba-tiba aja lupa naruh kunci di mana. Ini nih contoh nyata dari apa yang biasa disebut Freudian slip. Jelas banget kan, maksud si dosen itu hewan eksotis, tapi entah gimana yang keluar dari mulutnya malah kata erotis. Apakah ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang lagi terjadi? Sesuatu yang tersembunyi dari kita? Dan misteri ini tuh nggak cuma soal salah ucap aja loh. Coba deh pikirin pilihan-pilihan besar dalam hidup kita. Pasangan yang kita pilih, kerjaan yang kita jalanin, bahkan mimpi-mimpi aneh yang kita alamin semalam. Sering banget kan, alasan dibaliknya itu nggak sepenuhnya jelas buat kita. Kayak ada kekuatan lain yang nggak kelihatan yang ikut campur. Jauh sebelum Freud ada, para pemikir tuh udah pusing duluan sama teka-teki ini. Mereka udah mulai perburuan intelektual buat ngertiin kekuatan-kekuatan tersembunyi di balik tindakan manusia. Yuk, kita lihat jejak petunjuk yang mereka tinggalin. Dan di sini nih, kita lihat ada pertentangan besar. Di satu sisi, ada kaum rasionalis kayak Descartes yang percaya kita ini tuan atas diri kita sendiri, makhluk yang 100% rasional. Tapi di sisi lain, ada filsuf kayak Arthur Schopenhauer yang nantang ide ini. Dia bilang, ada kehendak tak sadar yang kuat, perasaan dan sentimen yang sebenarnya justru ngarahin sebagian besar pilihan kita. Nah, jadi jejaknya mulai kelihatan kan? Schopenhauer ngasih hipotesis filosofisnya. Terus, para ahli hipnosis di akhir abad ke-19 nemuin bukti klinis pertamanya. Dan akhirnya Sigmund Freud datang dan ngasih kita kunci pas buat benar-benar nyelidikin semua ini. Sekarang, ayo kita telusuri gimana para ahli hipnosis ini nemuin sidik jari pertama. Bukti nyata adanya pikiran di luar kendali sadar kita. Ini momen yang krusial banget loh dalam cerita penyelidikan ini. Coba bayangin ini ya, seorang dokter menghipnosis pasien, terus ngasih sugesti. Nanti pas kamu bangun, kamu bakal buka payung di dalam ruangan. Pasiennya bangun, nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba ngerasa ada dorongan aneh buat buka payung. Pas ditanya kenapa, dia mungkin bakal ngarang alasan yang logis kayak, saya cuma ngecek payungnya rusak atau enggak. Dia sama sekali nggak sadar kalau tindakannya itu diperintah oleh sesuatu yang tersembunyi di pikirannya. Ini bukti kalau ada bagian dari pikiran kita yang bisa nyimpen ingatan dan bertindak tanpa kita sadari. Berdasarkan bukti ini, seorang dokter bernama August Forel akhirnya menciptakan istilah bawah sadar. Dia ngebayangin pikiran kita itu kayak permukaan air. Ada bagian sadar yang kita lihat di atas, dan ada dunia aktivitas mental yang luas banget dan nggak kelihatan yang tersembunyi di bawahnya. Nah, ini cikal bakal metafora gunung es yang kita kenal banget sekarang. Jadi para ahli hipnosis ini ibaratnya berhasil ngebuktiin kalau ada sesuatu di sana. Mereka udah nemuin lokasi kejadian perkara dari pikiran yang tersembunyi ini. Tapi masalahnya mereka nggak tahu gimana cara masuknya, nggak tahu isinya apa, atau gimana cara kerjanya. Mereka butuh seorang detektif. Dan disinilah detektif utama kita, Sigmund Freud, masuk ke dalam cerita. Dia dihadapkan sama teka-teki medis yang bikin semua orang pada zaman itu bingung banget. Histeria. Histeria ini dulu itu kayak diagnosis keranjang sampah. Gejalanya bisa macam-macam, dari lumpuh, buta, sampai kecemasan yang parah. Tapi nggak ada penyebab fisik yang bisa ditemuin. Dunia medis jelas bingung. Kebanyakan dokter nganggep pasien-pasien ini, yang kebanyakan perempuan, cuma bohong atau cari perhatian. Tapi Freud mikir lain. Awalnya sih, teori Freud itu simpel aja. Pasien histeria ini pasti menderita karena ingatan-ingatan menyakitkan yang terpendam. Teorinya, kalau ingatan itu bisa diungkap, gejalanya bakal hilang. Kedengarannya logis kan? Tapi penyelidikannya justru nemuin plot twist yang nggak terduga. Dan disinilah kasusnya jadi makin menarik. Freud sadar kalau cerita-cerita yang diomongin pasiennya itu nggak selalu konsisten. Ingatan mereka seringkali kedengeran kayak fantasi. Di akhirnya nyimpulin kalau pasien itu sendiri sebenarnya nggak tahu apa yang benar-benar terjadi sama mereka. Ingatan mereka itu adalah ingatan layar, sebuah cerita yang dibikin pikiran buat nutupin kebenaran yang lebih menyakitkan. Ini dia penemuan besar pertama Freud. Dia sadar ada kekuatan aktif di dalam pikiran pasien yang secara sengaja menolak buat mengingat. Seolah-olah ada satpam galak yang berdiri di depan pintu menuju ingatan yang menyakitkan. Dan tugas si satpam ini adalah mastiin gak ada yang bisa masuk.
Freud menamakan kekuatan ini resistensi. Jadi kalau ada kekuatan yang secara aktif nyembunyiin kebenaran, Freud tahu dia butuh sebuah kunci utama buat ngelewatin si satpam tadi. Dia nggak bisa lagi cuma ngandalin hipnosis atau laporan sadar dari pasiennya. Dia butuh metode yang bener-bener baru. Dan inilah kuncinya, asosiasi bebas. Idenya kelihatannya simpel. Freud minta pasiennya buat rebahan, rileks, dan ngomongin apapun yang terlintas di kepala mereka. Nggak peduli seberapa konyol, nggak nyambung, atau memalukan. Dengan cara ini, mereka bisa nyelinap, ngelewatin si satpam resistensi, dan ngebiarin petunjuk-petunjuk dari alam bawah sadar muncul ke permukaan. Yuk, kita intip apa yang Freud temuin begitu dia berhasil ngebuka pintu ke dunia tersembunyi ini. Ternyata, itu bukan tempat yang kacau balau, tapi sebuah dunia yang beroperasi dengan aturannya sendiri, yang aneh dan simbolis. Freud nemuin kalau alam bawah sadar itu punya bahasanya sendiri, yang dia sebut kerja pikiran. Aturannya aneh. Contohnya, di dalam mimpi, kamu mungkin lihat atasanmu, tapi mukanya muka ayahmu. Itu namanya kondensasi. Dan rasa frustrasimu sama atasan, itu bisa muncul sebagai mimpi dikejar monster. Nah, itu substitusi. Ini cara pikiran kita nyamarin harapan dan ketakutan kita yang terpendam, biar bisa ngelewatin sensor kesadaran. Pengaruh dunia tersembunyi ini bisa kita rasain setiap hari. Dalam bentuknya yang paling ringan, dia muncul sebagai suasana hati yang nggak bisa kita jelasin. Di level sedang, dia nyelinap keluar lewat mimpi atau waktu kita salah ngomong. Dan dalam bentuknya yang paling berat, dia bermanifestasi sebagai gejala psikologis yang ngeganggu, seperti yang dialami pasien-pasien histerianya Freud. Jadi, kenapa ini semua penting banget? Penemuan tentang ketidaksadaran ini bisa dibilang warisan Freud yang paling abadi dan monumental, yang ngubah cara kita mandang diri kita sendiri untuk selamanya. Inilah inti penemuannya. Sebelum Freud, kita percaya kalau kita punya kendali penuh atas pikiran kita. Freud nunjukin kalau ada bagian yang luas banget dari diri kita, yang dinamis, aktif, dan penuh sama harapan, ketakutan, dan ingatan yang beroperasi di luar kendali sadar kita, tapi terus-menerus mempengaruhi setiap hal yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Penemuan Freud ini pada akhirnya bukan cuma soal pasien di Wina 100 tahun yang lalu. Ini tentang kita semua. Salah ucap yang kita buat, mimpi yang kita ingat, atau pola perilaku yang terus kita ulang-ulang. Itu semua adalah pesan dari bagian diri kita yang tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau mendengarkan?